Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dalam keadaan sehat bukan? Bu Guru harap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 1. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada muatan IPA. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca pantun, siswa dapat menjelaskan makna dan amanat pantun dengan benar. Kedua, dengan kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa dapat menjelaskan amanat pantun buatannya dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang keempat, dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia menggunakan model sederhana dengan tepat. Baiklah anak-anak, kita yang pertama adalah membaca. Ayo membaca pengertian dari pantun. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberi nasihat moral, budi pekerti atau lainnya disebut dengan pantun nasihat. Nah, anak-anak, perhatikan pantun berikut ini. Mari kita baca. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa makan lumpia. Rajinlah bersepeda di waktu senggang, darah lancar, hati bahagia. Nah, apa makna pantun di atas? Ya, makna pantun di atas tentang himbauan untuk selalu berolahraga supaya badan selalu sehat. Baiklah anak-anak, setelah tadi sudah dijelaskan tentang contoh pantun, pengertian pantun, kemudian untuk yang selanjutnya kalian membuat sebuah pantun yang kemudian diidentifikasi ciri-cirinya. Di sini ada kotak untuk membuat pantunnya, kemudian kalian harus menuliskan ciri-cirinya serta amanat yang disampaikan dari pantun yang kalian buat. Nah, anak-anak, yang selanjutnya kita belajar tentang IPA. Kalau yang tadi bahasa Indonesia tentang pantun, sekarang kita belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Oke, yang pertama kita bahas adalah stroke. Jadi gangguan organ peredaran darah manusia yang pertama adalah stroke. Apa sih stroke itu? Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian syaraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejalanya apa, Bu? Ya, ini gejalanya yang pertama tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, wajah terlihat menurun. Kemudian penyebabnya apa? Nah, di sini dijelaskan penyebab dari stroke itu ada gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, kemudian tekanan darah tinggi. Gangguan
organ peredaran darah manusia yang selanjutnya, anak-anak, itu adalah jantung koroner. Jantung koroner itu adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Oke, untuk gangguan organ peredaran darah manusia yang selanjutnya yaitu leukemia. Leukemia itu disebut juga sebagai kanker darah. Itu adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Jadi antara sel darah putih dan darah merah itu lebih banyak sel darah putihnya sehingga terjadi tubrukan dan sel darah merah kalah sehingga terjadi penyakit leukemia atau kanker darah tersebut. Untuk gangguan peredaran darah manusia yang selanjutnya yaitu hipertensi. Apa Bu hipertensi? Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di batas normal atau lebih dari 140/90 mm Hg. Kemudian gejalanya kayak gimana ya Bu? Nah, gejalanya yang pertama kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernafas. Gangguan yang selanjutnya adalah hipotensi. Kalau yang tadi hipertensi, sekarang hipotensi. Apa pengertiannya? Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90/60 mm Hg. Kemudian gejalanya apa Bu? Kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernafasan dangkal, dan cepat haus. Gangguan pada organ peredaran darah manusia yang terakhir yaitu anemia. Apa sih anemia? Apa sih penyebabnya? Nah, anemia itu disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin darah. Kemudian, rendahnya kadar Hb itu disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kemudian, ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Baiklah anak-anak, untuk penjelasan gangguan organ peredaran darah manusia sudah Bu Nita jelaskan di atas. Untuk yang di sini itu adalah link. Link ini adalah juga penjelasan tentang gangguan organ peredaran darah. Kalian bisa memasuki link ini. Jadi untuk menambah wawasan kalian bisa telusuri link berikut ini. Masuk ke YouTube, kemudian dimasukkan linknya. Nah, baiklah anak-anak, itu materi kita pada pagi hari ini. Selamat belajar. Bu Nita ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Sekian dari Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.